Tapi saya Agustinus yang palsu ini ya. Tiruan bukan palsu, tiruan ini. Agustinus tiruan. Yang asli Agustinus yang dibahas oleh Sis Jessica. Yang kelihatannya belum ada yang bertanya ya. Saya sebenarnya selain mendengarkan juga ingin melanjutkan pembelajaran melalui diskusi yang dilakukan oleh teman-teman. Tapi karena belum ada dan dipanggil Mas Dimas ya, saya mencoba menanggapi saja ya. Ya, saya mengetahui nama Agustinus ya dari nama saya sendiri, karena di pemberian orang tua. Kemudian mulai belajar karena mengikuti pelajaran agama Katolik, ya baik SD, SMP itu membahas nama-nama orang kudus ya, dan diminta untuk menjelaskan nama orang kudus yang dimilikinya. Jadi saya ya sedikit banyak pernah mendengar dan juga pernah membaca walaupun sumbernya sumber yang sederhana. Tetapi dari banyak sumber maupun para pembicara di mana-mana, saya kok merasa ada sesuatu yang ditinggalkan yang saya kira penting untuk dibahas. Orang seringkali membayangkan orang kudus, orang suci, dan dalam arti santo atau santa, itu hidupnya selalu suci sepanjang masa. Tapi sebenarnya tidak begitu. Baik itu sebelum maupun sudah dibaptis. Nah, Agustinus, setahu saya, dia pernah melakukan perbuatan buruk dan mungkin memalukan, bahkan memalukan dunia Kristiani ya, yaitu saya mempunyai buku ini ya, buku yang sederhana sebenarnya, tapi itu cukup, ini berisi apa itu kisah orang kudus ya, ensiklopedi orang kudus. Dari seorang gundik, ia mendapat seorang anak yang mati muda gitu. Jadi dia pernah hidup dengan seorang gundik. Nah, hal ini kurang dieksplorasi oleh banyak guru, pengajar maupun narasumber gitu ya. Sebenarnya kita tidak perlu malu-malu ya membicarakan latar belakang buruk atau kekurangan dari seorang santa atau santo. Karena seringkali dengan mengetahui latar belakang buruknya itu, kita bisa memahami cara berpikir beliau gitu ya. Nah, yang saya tanyakan mengapa Sis Jessica itu tidak sempat gitu ya, tidak sempat menggali lebih lanjut kelemahan Agustinus. Tadi dikatakan bahwa Agustinus bisa membedakan antara cupiditas dan caritas. Nah, ini sebenarnya ada latar belakangnya ya. Saya kira mengenai latar belakang dari Agustinus yang latar belakangnya sangat buruk gitu. Jadi dia tidak hanya mengenal apa itu caritas, tapi dia juga mengetahui betul cupiditas gitu. Ya, saya nyatanya ya kepada Jessica, mengapa kok tidak sempat menggali lebih lanjut kelemahan Agustinus. Hanya saran saja membahas orang-orang suci itu bisa menggali kekurangannya ya, karena kita bisa belajar dari kekurangan kemudian menjadi apa itu perubahan sehingga ia menjadi orang baik. Jadi jadi itu ya saya kira apa itu pertanyaan saya, mengapa Sis tidak sempat menggali lebih lanjut yang bisa didalami sehingga bisa dikaitkan dengan pandangan Agustinus sendiri, khususnya perbedaan antara cupiditas dan caritas. Terima kasih. Silakan Sis. Ya, menurut saya bagus ya. Di awal banget doang saya sempat menyinggung ya bahwa dia pernah mengalami perjalanan ya dari mencintai yang salah dan akhirnya mencintai Allah ya, yang akhirnya benar itu. Nah, mungkin memang tambahan bagi saya bahwa mungkin harus dibahas juga gitu ya, bahwa kekurangannya pada masa lalu. Karena di sini saya memang mungkin hanya fokus kepada pemikirannya saja ya, mengenai cinta begitu. Nah, apa yang dia alami saat itu ketika dia mungkin lebih ke cupiditas ya daripada ke caritas, itu adalah ketika dia lebih kepada pemikiran materialisme ya dan skeptisisme gitu. Nah, pada tahap itulah tuh dia ancur-ancuran gitu ya kehidupannya ya. Nah, setelah itu dia bertobat dan kemudian yang saya bahas adalah filsafat cintanya yang setelah itu gitu. Tapi bagus sekali ya tambahan buat kita semua, buat saya juga,
bahwa mungkin perlu digambarkan dengan lebih banyak ya masa lalu dari Agustinus itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih Prof. Agustinus atas masukannya. Kita ke Bung Aldi ya, yang sudah bersama dengan kita. Silakan Bung Aldi. Ya, selamat malam Mbak Jessica. Saya mau nanya, kan kalau masalah cinta untuk yang saat sekarang itu ada cinta toksik, hubungan toksik. Nah, ini kan kontennya sama manusia. Gitu kan. Bagaimana filsafat Agustinus tentang cinta memandang itu? Jadi kalau dari Freudian kan ada cinta pada thanatos, cinta pada kehancuran diri, atau fenomena-fenomena sekarang banyak yang bunuh diri atau gimana, itu menyakiti diri, self-harm. Bagaimana memandang itu semua dari sudut filsafat cinta Agustinus? Ya, terima kasih Bung Aldi atas pertanyaannya. Ya, memang kalau pada zaman Agustinus ya di dalam tahun yang begitu early gitu ya. Mungkin kalau Freud kan udah agak ini ya. Nah, mungkin di situ belum ada istilah yang toksik seperti itu ya, atau yang cinta yang patologis ya. Tapi sebetulnya segala cinta yang disorder ya itu atau segala cinta yang sifatnya toksik itu ya dia golongkannya kepada cupiditas tadi ya. Alias bukan cinta yang cinta kepada Allah gitu. Jadi menurut dia kalau sudah mencintai Allah itu pasti cinta kepada diri dan cinta kepada sesama itu benar. Begitu. Nah, selain cinta kepada Allah, itulah yang toksik-toksik tadi itu masuk kepada disorder love seperti itu. Gitu sih. Memang membahas cinta itu universal ya Mbak. Ya. Iya. Makasih atas pertanyaannya. Baik, Bung Aldi, semoga menjawab ya. Cinta ini memang sesuatu yang dibahas secara turun-temurun, bahkan menjadi satu tema yang sangat besar ya. Mayoritas lagu yang diputar atau lagu-lagu yang menjadi booming itu adalah lagu-lagu yang bertemakan cinta, entah itu cinta yang sedang berbunga maupun cinta yang sedang disakiti ya. Konon Baby Romeo menciptakan lagu yang mungkin salah satu yang the best yang dia pernah ciptakan itu Bunga Terakhir, karena cintanya itu tidak bersambut ya. Jadi lagunya menjadi lagu yang sangat booming. Oke, Ibu Bernadette bertanya ya, dosa asal yang terkenal menurut Agustinus, adakah teologi berikutnya yang mematahkannya? Sebelum kita ke Sis Astuti nanti. Silakan Sis. Saya tidak ada pertanyaannya di sini. Bisa diulang lagi? Dosa asal yang terkenal menurut Agustinus, adakah teologi yang mematahkan doktrin itu ya? Doktrin dosa asal itu ya. Yes, original sin ya. Iya. Jadi memang apa ya, kalau doktrin dosa asal itu terus diikutin sampai ini ya, reform teologi itu banyak sekali yang memakai original sin. Tetapi apakah ada yang tidak mempercayai original sin? Ada ya, seperti teolog-teolog eksistensial gitu ya. Itu mereka lebih kepada tidak percaya lagi dosa asal begitu. Jadi contohnya mungkin kalau Paul Tillich gitu ya, itu dia juga tidak percaya ya dengan dosa asal gitu. Jadi manusia itu kejatuhan manusia itu lebih kepada kejatuhan eksistensial gitu. Lebih daripada kejatuhan eksistensial lebih daripada ketidaktaatan kepada Allah gitu. Tetapi kalau yang masih apa ya, kalau bisa dibilang konvensional atau tradisional, itu sampai zaman reformasi itu masih menerima gitu original sin. Seperti itu kira-kira. Mungkin kalau mau dibahas lebih lanjut gitu ya, ya teolog-teolog eksistensial, terus teolog postmodern gitu ya, itu seringkali sudah nggak percaya lagi, lebih parahnya lagi tidak percaya kejatuhan yang seperti Agustinus percaya ya, bahwa itu akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa gitu. Baik, terima kasih Si Jessica. Apakah Ibu Bernadette ingin menambahkan atau memberikan tanggapan lebih lanjut, atau sudah cukup menjawab Ibu Bernadette? Iya, maksud saya
Ya, memang mengenai dosa warisan itu mulai dari Agustinus karena dia adalah bapak gereja yang pertama ya. Waktu itu belum ada yang menentangnya sebab belum nyampe ke sana gitu. Suaraku dengar ya? Dengar ya? Ya, jelas, Bu. Dengar. Ya, jadi memang kemudian abad belakangan, nah itu seperti dipatahkan oleh teolog-teolog belakangan. Tapi ya karena teologi yang eksistensial dan lain-lainnya itu tidak mempercayai adanya dosa asal, tapi secara eksistensial. Jadi kalau begitu apa perlu dibaptis? Untuk orang Kristen itu kan perlu dibaptis karena dosa asal itu. Jadi sebagai dosa warisan dari leluhur katanya kan, dari dosa Adam dan Hawa gitu. Ya, itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, apakah masih perlu dibaptis gitu ya? Ya, sebetulnya tergantung dari makna baptisan itu sendiri gitu ya. Apakah baptisan itu betul-betul menyelamatkan ataukah hanyalah lambang, itu juga banyak sekali ya pandangan-pandangan dalam teologi itu. Nah, baptisan itu kan juga bisa juga sebagai lambang kita diterima dalam komunitas gereja gitu kan. Jadi bukanlah untuk menghapuskan dosa asal begitu kan baptisan itu, tapi lebih kepada lambang kita percaya kepada Kristus ya, dan juga kita lambang kita diterima oleh komunitas gereja tersebut. Lambang bahwa kita menyerahkan diri untuk diterima oleh komunitas gereja. Seperti itu. Jadi nggak harus gitu. Jadi kalau misalkan makna baptisan itu juga beda lagi, banyak sekali makna baptisan, bukan hanya untuk yang tadi disebut sebagai menghilangkan dosa asal itu sendiri gitu ya. Baik, semoga bisa menjawab Ibu Bernadette. Dan tadi disebutkan Iya, jadi bahwa, bisa baptisannya itu untuk diterima oleh komunitas orang percaya gitu. baik. Semoga menjawab ya Bu Bernadette. Terima kasih sudah Ya, berpartisipasi. Oke, kita ini aja lah. Nggak apa-apa, itu bukan suatu pegangan kok, nggak apa-apa. ya. Baik. Terima kasih. Kita langsung ke Sis Lisa Astuti. Silakan Sis Lisa. Selamat malam, terima kasih Mas Dimas. Malam. Terima kasih juga Kak Jessica untuk materinya malam hari ini. Menarik bagi saya. Dan selama saya melihat pemaparan ini, tampaknya Agustinus memang terlihat sangat Kristiani ya, memang teori-teorinya dan teologinya banyak yang saya pahami dan saya setuju itu. Tapi ada satu hal yang perlu saya klarifikasi, pemikiran saya sendiri tentang cinta kepada sesama. Bisa juga pemikiran saya ini salah, tetapi karena itu saya mohon untuk diklarifikasi. Tadi saya mendengar quotes dari Santo Agustinus bahwa cinta kepada sesama itu tidak boleh lebih dari cinta kepada Allah. Sampai di situ saya paham bahwa memang kita harus lebih, bahwa memang cinta kepada Allah itu sebagai center, bisa dibilang gitu, untuk kita mencintai baik itu alam, baik itu manusia, sesama manusia ataupun yang lain. Gitu. Nah, tetapi di samping dari itu, karena Santo Agustinus ini juga berangkat dari pemahaman Kristen, maka saya ingin, jika saya mengutip salah satu ayat Alkitab, saya lupa di mana, padahal itu ayat kunci, tapi saya lupa bahwa di sana ada ayat mengatakan bahwa kasih terhadap Allah itu sama, atau hukum yang utama dan terutama adalah kasih kepada Allah, dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Nah, saya perlu klarifikasi di situ, apakah kita perlu membedakan dulu arti kasih dan cinta itu sendiri, atau memang itu sama, dan jika memang sama, di situ maksud dari yang dimaksudkan dari ayat itu, bahwa kasih terhadap Allah itu seharusnya sama dan setara dengan manusia,
Lalu bagaimana dengan pemahaman Santo Agustinus ini? Mohon pencerahan. Terima kasih Kak Jess. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Lisa ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi di situ kalau Agustinus ya melihatnya memang cinta kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus dimiliki dulu, dasarnya dulu, gitu ya. Baru dia bisa mengasihi sesama, begitu. Nah, memang kalau tafsirannya terhadap ayat itu saya tidak bahas secara ini ya, dalam ayat itu secara ini. Tapi dia lebih kepada 1 Yohanes sih, yang jadi dasarnya dia itu lebih kepada yang banyak banget gitu ya, khotbahnya ya. Dari 1 Yohanes itu bahwa memang cinta kepada Allah itu adalah yang mendasari segala cinta yang ada di dunia ini. Gitu. Kalau tidak ada cinta kepada Allah, maka tidak mungkin bisa mencintai diri dan sesama. Tetapi di sini cinta kepada sesama, kalau kita lihat di On True Religion tadi, gitu ya, memang pada awalnya ini perlu disorot ya, bahwa memang Frui dan Uti, gitu ya. Dan itu memang banyak kritik juga, mungkin sama seperti Saudari Lisa yang menyoroti itu kok jadinya kayak beda ya. Kok cinta kepada sesama ini hanyalah alat gitu untuk menuju kepada Allah. Ya memang begitu, Saudari Lisa, memang begitu. Kita harus akui bahwa itu juga pandangan Agustinus yang nantinya akan dia istilahnya sempurnakan atau klarifikasi dalam On True Religion itu, bahwa sebetulnya cinta kepada manusia pun itu harus gitu ya, karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, nilai intrinsik dari manusia itu sendiri. Begitu. Jadi kalau khusus untuk Santo Agustinus memang seperti itu. Jadi cinta pada sesama itu di bawahnya cinta kepada Allah. Begitu juga cinta kepada diri itu ada di bawahnya cinta kepada Allah. Jadi memang seperti itu, Sis Lisa. Konfirmasinya. Oke. Boleh sedikit lagi, silakan ditambahkan. Yang lain? Silakan ditambahkan. Terima kasih untuk jawabannya, menjawab pertanyaan saya. Jika demikian, sebenarnya ini ada 2 pertanyaan tadi, tapi saya lupa yang satunya. Menyambung dari yang tadi ya, bahwa kasih terhadap sesama itu didasarkan pada kasih kepada Allah. Saya juga mengimani itu, bahwa kita harus terlebih dahulu mengenal Allah untuk bagaimana kita bisa melihat sesama itu sama dengan kita. Tapi bagaimana kita melihat ateis ya? Saya sampai sekarang pun masih cukup bingung dengan itu, karena bagaimana jika mereka yang mungkin bisa menganut pemikiran kan ya, bahwa kasih terhadap sesama itu atau menolong sesama itu kewajiban, dan bahkan mereka tidak perlu berpikir bahwa karena saya mengasihi Allah maka saya harus mengasihi manusia, atau mungkin berangan-angan untuk menemukan sesuatu yang baik di balik saya berkorban bagi orang lain, atau saya melakukan ini untuk nanti bekal saya menemukan surga itu, atau karena saya sudah diselamatkan maka saya perlu mengasihi, mungkin dalam ajaran Kristen seperti itu. Mereka tidak perlu punya pemahaman itu, tetapi mereka sangat menjunjung tinggi martabat manusia itu sendiri, bahkan menganggap manusia itu sama dengan dia. Lalu tapi yang membedakan adalah mereka tidak mengenal Allah atau mereka tidak mengakui Allah itu sendiri. Nah, sampai di situ saya masih perlu suatu pencerahan untuk bagaimana saya melihat hal itu, bahwa mereka tidak mengenal Allah, mereka kalau tidak mengenal tidak mungkin mencintai ya. Lalu bagaimana mereka bisa mencintai alam dan sesama itu begitu luar biasa? Mungkin itu. Iya, ini saya jawabnya dari Agustinus ya. Tentu ya, tadi saya Agustinus memandang itu. Bagaimana Agustinus memandang itu ya. Sayangnya tetap sama, tanpa cinta kepada Allah, cinta yang seperti itu tetap disorder love. Jadi kayak misalkan kalau ateis tadi ya, dibilang orang yang ateis bisa mencintai sesama juga, yang kayaknya, nah ini penting. Jadi Agustinus bilang bahwa yang tadi ya tentang Yudas itu ya, itu dia mencium Yesus, tetapi sebetulnya berasal dari hati yang disorder love gitu. Jadi janganlah kita melihat itu dari tindakannya. Tindakannya bisa kelihatan baik gitu. Tindakannya bisa kelihatan baik, tetapi motif yang dibaliknya bukan cinta kepada Allah, maka sebetulnya tindakan itu adalah sebenarnya tindakan yang masih disorder love.
Nah, ini kembali lagi kepada kebutuhan akan anugerah di dalam Agustinus tadi. Jadi seseorang tidak akan mungkin bisa mencintai Allah kalau tidak menerima anugerah dari Allah kan. Nah, sedangkan kalau tidak mencintai Allah, tidak mungkin bisa mencintai sesama dan yang lain-lain begitu kan. Nah, jadi kalau tanpa anugerah, keadaannya tetap adalah total inability. Tidak akan mungkin bisa mencintai dengan benar gitu. Nah, jadi Agustinus bilang kalaupun tindakannya atau buah tindakannya itu dilihat mata sama, tetap itu adalah tindakan yang sebenarnya disorder love gitu. Nah, seperti itu kira-kira Lisa. Sayangnya seperti itu ya. Jawaban dari masuk Agustinus. kategori disorder love ya. Terima kasih. Iya, jadi nggak lihat dari tindakannya ya. Baik, Ya. sama-sama. Dari motivasinya, dari siapa yang kamu cintai di balik itu, seperti itu. Nah, nanti kritiknya minggu depan ya, Sis. Dari Hannah Arendt banyak sekali kritik pada itu ya. Ya, terima kasih Sis Lisa yang memang sejak awal di kelas ini tampak kelihatan antusias ya, ingin mempelajari tentang Agustinus. Kita ke Medan langsung ke Bro Lincoln Napitupulu. Silakan, Bung Lincoln. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya, silakan. Shalom, Sis Jessica. Ya. Shalom. Ya. Begini, ini kan saya sangat sangat suka dengan Agustinus ya. Di mana ya dia memang yang saya pelajari dia seorang filsuf dan teolog Kristen. Bahkan yang selama saya pelajari dia itu dipengaruhi oleh ajaran Rasul Paulus. Mungkin ada ajaran Rasul Paulus terkait cinta ya. Mungkin itu terkait dengan kasih yang merupakan ajaran Rasul Paulus yang mungkin di secara kekristenan itu tertuang dalam 1 Korintus 13 ya. Yang di mana di situ Rasul Paulus menekankan yang utama ialah kasih yang sangat berkorelasi dengan cinta. Saya benar ya bahwasanya kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada sesama manusia. Saya mau bertanya pada Sis Jessica, ini menyikapi tentang permasalahan masyarakat ya, yaitu tentang kasus-kasus gay dan lesbian. Bagaimana kita menyikapinya dengan mereka yang memiliki kasus penyakit sosial ya, yang dimana mereka yang memiliki penyakit gay dan lesbian dengan berlandaskan cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada sesama manusia. Ya, mereka kan juga manusia, yang dimana mereka adalah gambar dan rupa Allah. Demikian, sehingga kita memahami gitu mereka itu, dan kita menyikapi mereka tentunya dengan hikmat Allah sesuai dengan ajaran Agustinus. Terima kasih Sis Jessica. Mohon dikoreksi dan ditanggapi. Terima kasih. Baik. Iya. Baik. Terima kasih Bro Lincoln ya. Pertanyaan yang bagus dan sangat relevan ya, atau aplikatif ya. Nah, kalau dari pandangan Agustinus sendiri adalah yaitu dia seimbang ya pandangannya itu, di mana dia juga melihat bahwa kita harus mengasihi sesama, tentunya dasarnya tadi kasih pada Allah ya. Nah, setelah kita mengasihi Allah itu kayaknya menurut Agustinus secara otomatis kita melihat manusia itu sangat berharga gitu. Bahkan katanya kita memiliki inward fellowship ya, atau hubungan batin, hubungan kedalaman ya. Jadi kalau kita melihat sesama kita itu sakit, kita ikut sakit, melihat sesama kita jatuh. Nah, dengan pemahaman seperti itu, kita juga melihat orang-orang yang tadi LGBT begitu ya. Kita melihat bahwa mereka itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita melihat bahwa kita punya inward fellowship juga dengan dia. Nenek moyang kita sama-sama Adam dan Hawa gitu ya. Dan juga anugerah Kristus tersedia untuk kita semua, sehingga kita bisa melihat orang-orang tersebut dengan melihat dengan belas kasihan ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan terjadi ketidakadilan terhadap mereka, atau kita melihat kasus-kasus
ada apa ya, transgender sampai dipukulin seperti itu ya. Kita sebagai orang Kristen gimana? Ya kita melihat dia sebagai sesama manusia. Kalau dia disakiti, kita juga ikut sakit. Ya, tetapi di satu sisi juga Agustinus melihat bahwa orang-orang seperti ini itu membutuhkan anugerah ya. Ya, di mana mereka kalau menurut Agustinus masih harus mencintai Allah, dan selama ini dia masih ada dalam disorder love begitu. Nah, kita sebagai orang Kristen juga harus membagikan ya anugerah itu kepada mereka. Maksudnya kita membagikan Injil, kita memberitahukan kebenaran kepada mereka seperti itu ya. Ini kira-kira kalau Agustinus ada di zaman ini tentunya ya. Kita membagikan kebenaran bagi mereka begitu. Tetapi tetap dalam kesadaran bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi kepada mereka dan kita tahu itu buruk ya terjadi kepada mereka, kita tetap harus membela sebagai sesama manusia. Tetapi dalam perbuatannya sendiri kita juga harus terus untuk menuntun mereka kepada anugerah Allah itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Bro Lincoln. Semoga dapat menjawab ya. Mungkin ada. Ini bagus juga ya untuk apa penelitian lebih lanjut. Apalagi Bro Dimas ini sangat expert ya dalam bidang ini ya. No. Bisa dijadikan riset di mana pemikiran Agustinus untuk menanggapi apa namanya LGBT seperti itu ya. Ternyata sangat relevan juga gitu. Silakan Bung Lincoln, mau ada tanggapan lagi? Ya, saya ya terima kasih atas jawabannya Sis Jessica. Benar ya, kita memang secara dari perspektif kekristenan kita harus menginjili mereka ya supaya mereka menyadari bahwasanya mereka lahir sebagai laki-laki itu merupakan anugerah dari Allah. Itu merupakan anugerah yang cuma-cuma. Dan mereka misalnya seorang laki-laki mencintai sesama laki-laki kan itu kan merupakan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya hanya sedikit menanggapi dan mohon tanggapi kembali, apakah kita mendukung mereka itu dengan cara gimana ya? Mendukung itu apakah hanya mendukung itu dengan mendukung hak mereka atau bagaimana, Sis? Karena ini kan agak kontradiksi ya gitu. Terkadang satu pihak dunia ini melihat mereka harus diakomodir haknya hidup, bahkan sudah terjadi ya mereka dinikahkan sesama jenis begitu. Nah, jadi kembali lagi bagaimana ini kita menyikapi mereka dengan landasan perspektif cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia, karena ini sangat ya gimana ya, pasti ada kontra lah, pro dan kontra begitu. Ini yang kesulitan gitu kan. Terkadang mereka menuntut kami dari kelompok mereka, kami ingin kemerdekaan katanya. Kemerdekaan ya, kami ingin menikah sesama jenis. Padahal menurut pemikiran Agustinus itu saya pelajari itu tidak, pasti Agustinus tidak mendukung demikian begitu. Mereka harus kembali kepada anugerah Allah, yang dimana mereka harus, dimana manusia itu harus hidup berpasang-pasangan dan manusia itu harus bertobat dan kembali kepada anugerah sebagai laki-laki yang harus mencintai wanita begitu, hidup sebagai suami dan istri, laki-laki dan perempuan begitu. Jadi mohon ditanggapi Sis Jessica terhadap mereka yang saat sekarang ini dewasa sekarang ini, mereka menuntut kemerdekaan, bahkan sudah terjadi ya, kembali saya sampaikan sudah terjadi mereka menikah sesama jenis. Demikian Sis Jessica, mau ditanggapi, terima kasih. Iya, kalau batasan di dalam Agustinus tuh kayaknya jelas ya, karena di bukunya terutama tuh City of God itu betapa dia memang membedakan antara kota Allah dan kota dunia gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa dia tidak akan mungkin menerima kemerdekaan yang semacam itu nggak mungkin ya, karena dia sangat mengutuk keras tuh ya. Dia akan membedakan kota Allah dan kota dunia itu. Jadi kalau Agustinus diminta apakah harus mendukung sampai kemerdekaan itu ya, sampai pernikahan dan segala macam, pasti tidak ya. Jadi yang dimaksud mengasihi mereka itu hanyalah
di mana di depan mata kita melihat bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil ya. Misalkan tadi seperti saya kasih contoh transgender, karena dia transgender dia dipukulin ya kan, ataupun karena dia LGBT dia menjadi dibully dan segala macam seperti itu ya. Jadi istilahnya tetap seperti apa ya, sesama manusia seperti itu, yang setara, yang segambar dan serupa dengan Allah. Tapi jelas kalau misalkan sampai diberikan kemerdekaan, batasannya pasti jelas tidak. Kalau Agustinus itu sih Pak kira-kira. Baik, semoga menjawab Bung Lincoln ya mengenai bagaimana melihat situasi atau fenomena LGBTIQ zaman ini dengan kacamata filsafat cinta Agustinus. Ini menarik sekali. Baik, sahabat sekalian, sekarang sudah 20:29, masih ada kesempatan bagi para sahabat yang ingin bertanya. Langsung kepada Sis Jessica Layantara, Ibu Bernadette memberikan respons ya, perbandingan dengan Lao Tse untuk mengenal Tuhan aja bagaimana bisa kalau tidak belajar mencintai sesama manusia. Cuma Lao Tse berhenti sampai ke manusia aja. Ya, baik. Mungkin Sis Jessica ada tambahan bagi kita mengenai apa yang sudah kita. Saya nggak masuk tuh Kak pertanyaannya. Oh nggak, tadi hanya respon saja bukan pertanyaan. Kita sekarang kalau gitu kita ke UGM aja sekarang ya, ke Bung Nurudin. Silakan Mas Nurudin, bisa di-unmute terlebih dahulu. Halo Mas Dimas, bisa ya, bertanya? jelas Mas. Silakan Mas. Ya, selamat malam Mbak Jessica, menarik sekali pembahasannya. Jadi mohon maaf saya agak terlambat datang, jadi nggak ikut yang awal. Ini mungkin pertanyaan dari orang yang tidak begitu mendalam ya, mendalami Agustinus. Walaupun dia juga disebut, saya pernah baca katanya Agustinus itu bahkan ada yang nyebutnya Doctor of Love, itu ya, memang mungkin sentral sekali ya pemikiran cinta di sana di dalam pemikiran Agustinus. Nah, yang pertama saya ingin mengomentari soal tadi apa istilahnya cupiditas dan caritas ya. Caritas. Ya, saya pernah membaca ya tentang cupiditas dan caritas. Cupiditas itu kan tadi cinta kepada selain Tuhan, kepada selain Allah gitu kan. Sementara kalau caritas itu yang cinta pada Tuhan. Katanya ada yang mengatakan begini, jadi cupiditas itu terkait dengan cinta kepada sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa musnah, sesuatu yang kalau dalam tradisi Platonian itu sesuatu yang material kan hilang. Ya. Tapi sementara kalau pada yang Tuhan, yang imaterial itu tidak bisa hilang. Jadi bagi dalam tafsiran itu ya bahwa Agustinus mengatakan mengapa mementingkan yang caritas itu karena dialah yang tidak bisa hilang. Sementara kalau yang cupiditas itu dia hilang dan finite, terbatas. Nah, justru dengan karena orang itu menitik beratkan pada yang terbatas, nah maka perang katanya gitu kan. Jadi gontok-gontakan misalkan jangankan gitu, mungkin kalau pada antara hubungan yang romantis saja mungkin antara laki-laki dan perempuan cuma satu misalkan yang diperebutkan, laki-lakinya 5, gontok-gontokan, bunuh-bunuhan misalkan begitu. Tapi kalau Tuhan ya, terbatas tanda kutip gitu maksudnya. Jadi dia justru bisa menyatukan. Jadi yang jadi seluruh dunia bisa disatukan dengan semacam itu. Nah, saya mohon tanggapan soal apakah tafsiran tadi bahwa cupiditas dan caritas itu memang diarahkan ke sana, bahwa dia melihat kalau yang cupiditas tadi negatif karena sifatnya bisa destruktif, kalau yang ini justru konstruktif bagi kehidupan manusia itu sendiri, karena dengan menitik beratkan kepada yang caritas itu juga kemudian bisa menumbuhkan apa yang tadi bond tadi ya, common bond tadi, yang love yang lebih besar antar sesama manusia, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi berpikir tadi Agustinus kan juga dalam konversinya ke Kristen kan juga banyak dipengaruhi Platonian ya kalau nggak salah, dia nyebut Plotinus itu sebagai Plato yang hidup gitu kan. Walaupun dia juga banyak mengkritik bahwa ya di dalam tanda kutip pagan Platonian itu banyak hal yang bertentangan dengan Kristen gitu kan. Tapi yang saya ingin tanyakan begini, apakah ada kesamaan ya antara
apa ya namanya? Jadi begini, apakah tujuan dari tadi cinta kepada Tuhan tadi itu sebenarnya itu dia lebih dalam konteks dengan apa hubungannya dengan Platonian itu dia lebih membela knowledge yang sifatnya itu mistik gitu. Jadi Neoplatonian kan bagaimana manusia itu terhubung dengan Tuhan atau yang apa higher being begitu kan dengan apa namanya cara mystical experience yang ini agak beda dengan mungkin Aristotelian yang agak mementingkan ke soal pengetahuan dalam arti yang lebih rasional. Apakah memang semacam itu? Dia dalam hal ini dia mirip dengan Neoplatonian bahwa cinta itu adalah lebih unggul dibandingkan intelek begitu kan. Dengan pendekatan yang rasional dalam memahami Tuhan tidak, tapi dia lebih mementingkan bagaimana kita menyatukan apa namanya diri dengan Tuhan dengan menggunakan pendekatan mistik. Makanya sampai ada yang mengatakan modelnya Agustinus itu ini mungkin sudah ditanggapi katanya traveling without moving. Kalau menggunakan apa pendekatan rasio itu kan ya kita harus jalan gitu kan. Tapi kalau menggunakan cinta nggak usah. Itu kita bisa traveling bahkan di tempat bahkan kita tidak bergerak sedikit pun. Nah, mungkin yang terakhir saya juga ingin tahu tentang tadi ya kota Tuhan dan kota manusia Babylon dan Yerusalem itu dalam konteks apa filsafat cintanya secara lebih besar itu seperti apa, karena itu tidak hanya terkait dengan orang tapi terkait dengan bangsa atau masyarakat begitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nurudin ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu ya, yang mengenai Platon ya. Tadi mungkin di awal sudah saya jelaskan, mungkin Mas Nurudin belum masuk ya waktu di awal pemikiran-pemikiran yang di sekitar Agustinus, yaitu adalah pemikiran Platon, bahwa Platon itu menganggap bahwa dunia idea kan yang lebih unggul, dan demikian juga dalam memandang cinta, dia memandang bahwa kita selalu mencintai apa yang dalam diri kita itu kurang, gitu kan. Jadi yang dalam diri kita kurang, kita semakin mencintai hal tersebut. Nah, sebetulnya apakah ini menginspirasi lah ya, mungkin saya bilang ya, apa yang apa yang Agustinus katakan gitu ya. Saya rasa itu memang ada ya, ada inspirasinya di situ, dan Agustinus tidak menyangkali bahwa bukan Platon ya, dia lebih condong ke Neoplatonian gitu ya, atau Plotinus secara khusus, di mana sebenarnya ini tidak bertentangan dengan kekristenan. Dia sendiri mengatakan seperti itu ya, tetapi tetap ada perbedaannya ya, di mana yang ini yang kedua, di mana mengenai Plotinus itu sendiri gitu ya, bahwa Plotinus itu menganggap bahwa ciptaan adalah hasil emanasi kan, tapi kalau Agustinus itu tidak. Nah, perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa bagi Plotinus penciptaan itu adalah sebuah necesitas bagi Allah, sedangkan kalau dalam Agustinus penciptaan itu adalah murni kebebasan Allah. Nah, jadi karena murni kebebasan Allah ada relasi di situ. Maka Allah itu menciptakan manusia karena ia ingin berelasi dengan manusia, dan manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang selalu ingin berelasi, makhluk yang mencintai, gitu. Karena masalahnya kan karena jatuh dalam dosa dan segala macam, jadi mencintainya itu disorder, gitu. Makanya dia mengatakan disorder love adalah cinta yang tidak tertuju kepada Allah. Padahal sesungguhnya manusia memang diciptakan untuk mencintai Allah, ya. Seperti itu. Dan kemudian perbedaannya lagi kalau di dalam Plato itu kan materi itu imitasi ya. Jadi yang memang harus kita kejar itu memang ideal gitu kan. Nah, tetapi di sini Agustinus mungkin lebih dekat ke Plotinus bahwa materi itu tidak jahat. Ya, kalau Plotinus kan tidak jahat tapi paling jauh dari cahaya emanasinya si The One kan gitu. Nah, kalau Santo Agustinus melihat bahwa tubuh ya atau materi itu juga tidak jahat, tetapi tetap harus dikontrol oleh will ya. Ini mirip Plato juga gitu. Jadi will atau soul itu ya yang harus mengontrol dari tubuh itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga mengenai kota ini ya, kota Allah dan kota dunia itu ya. Kira-kira seperti apa ya maksudnya Mas Nurudin yang ingin diketahui tentang ya, maksudnya dalam konteks filsafat cintanya itu terkait
kalau di itu apa namanya ditempatkan dalam filsafat cinta itu melihatnya seperti apa ya? Apakah kota dunia itu misalkan merepresentasikan tadi cinta yang disorder tadi, sementara kota Tuhan itu apa cinta yang ilahiyah tadi, atau seperti apa? Karena itu kan apa namanya masyarakat ya, bentuknya bentuk masyarakat, bukan bentuk person begitu. Iya. Mungkin ini ya saya share lagi Mas Nurudin yang ini ya, kutipan dari City of God tadi. Emang betul ya. Jadi yang City of God itu adalah diumpamakan orang-orang masyarakat yang mencintai Allah, sedangkan yang kota dunia itu adalah yang memiliki disorder love. Itu memang jelas banget dalam City of God seperti itu ya. Nah memang ini banyak kritik juga ya gitu loh. Jadi kritiknya adalah nanti di minggu depan kita akan lebih mendalami lagi kritik dari Hannah Arendt gitu ya. Tapi juga banyak kritik juga yang mengatakan bahwa ini semacam menjadikan kita terpisah gitu ya. Karena dia memisahkan antara City of God dengan City of Earth, dan juga cinta yang disorder dengan cinta yang benar dengan cinta yang disorder. Jadi seakan-akan kita tuh udahlah nggak usah berpartisipasi lagi dong di dalam dunia gitu. Karena kalau kita berpartisipasi dalam dunia nanti justru kita nggak fokus kepada Allah. Nah itu tadi kritiknya lagi uti ya. Jadi kalau saya mengasihi sesama itu bukan karena saya mengasihi tulus gitu, tapi karena dengan mengasihi sesama itulah saya mencintai Allah. Tanpa mencintai sesama, saya tidak bisa mengaplikasikan cinta saya kepada Allah gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Nurudin. Ya, mungkin menarik ya soal tadi utilitarian ya. Saya juga sempat baca itu bahwa kalau nggak salah dia membangun argumen itu dari Bible juga ya, bahwa misalkan Tuhan memerintahkan cintai tetanggamu, cintai saudaramu, dan lain-lain tuh mungkin apakah tadi mungkin saya jadi berpikir soal dia tidak terlalu setuju dengan Plato bahwa kalau bagi Agustinus justru pertama kali cinta itu bisa direalisasikan kepada yang konkret dulu. Kalau tanpa tanpa direalisasikan pada yang konkret, maka kita nggak akan bisa tahu cinta itu seperti apa yang tadi kan kita mungkin bicara dia sudah manusia dalam kejatuhan, dan kemudian dia sudah lepas transendensinya. Jadi pertama kali dibangun kan membangun cinta itu membangun dari ininya dulu dari yang konkret. Tapi kemudian mungkin Agustinus mengatakan ya tidak berhenti di situ. Kalau kesalahan dari yang cupiditas tadi kan ya kemudian ya itu pada yang itu gitu kan. Sementara harus dilanjutkan bahwa dia naik gitu. Jadi apakah seperti itu ya? Jadi sebenarnya dia masih melihat bahwa ya dari mulai materi kemudian kita naik lagi, kan itu juga mirip, bukan emanasi turun ya, bukan emanasi turun, tapi ini dalam arti yang naik tadi mystical experience seperti itu gitu. Ya, ini perbedaan juga dengan Plotinus. Memang kalau emanasi kan dari atas ke bawah, tapi kan kalau Plotinus juga percaya bahwa si manusianya ini, materi ini harus terus melihat ke atas terus kan, dan pada akhirnya nanti mencapai union with God kan. Nah, di sini perbedaannya dengan Agustinus ya seperti itu tadi, bukan dari yang bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, tetap grace yang pertama-tama. Nah, tadi apakah dimulai dari yang konkret dulu? Nah, menurut Agustinus tidak seperti itu, justru dimulai dari Allah dulu. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu dia kehilangan yang namanya spiritual will. Jadi apakah dia bisa mencintai? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau menurut Agustinus, ini tadi nggak sempat saya bahas, tapi mungkin untuk menjawab ini ya. Jadi menurut Agustinus itu kan semua yang ada di dunia ini itu baik ya, karena Allah memang menciptakan segala sesuatu itu baik. Jadi sebetulnya apakah manusia bisa mencintai yang baik? Nah, mungkin ini beda dengan Plato lagi ya. Bisa nggak mencintai yang baik? Bisa, menurut Agustinus. Karena semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Makanya dia tidak pernah mengatakan bahwa cinta yang disorder itu adalah cinta jahat kan, tetapi dia lebih kepada disorder love, begitu. Nah, jadi menurut Agustinus bahwa mencintai apa yang ada di dunia ini itu juga udah baik, gitu loh. Nah, tetapi itu belum menjadi sesuatu cinta yang benar, cinta yang baik itu sendiri. Itu tetap adalah disorder love. Jadi kalau Mas Nurudin bilang, bukankah bagusnya memulai dari yang konkret bagi Agustinus? Enggak, tetap disorder. Baik sih, tapi tetap disorder.
Gitu. Yang tadi pertanyaan apa namanya Sis Lisa juga ya. Sayangnya Agustinus nggak seperti itu. Dia tetap harus kepada Allah terlebih dahulu. Gitu. Mungkin itu beda juga dengan Plotinus, walaupun dia juga sama union with God ya. Tapi ya itu perbedaannya di situ. Ya, berarti di bahkan kejatuhan pun manusia itu masih punya semacam apa ya namanya cinta ilahiyah yang masih ada di dalam dirinya sehingga dia bisa langsung kan, kalau tadi kan harus perantara dulu ke materi terus kemudian baru ke Tuhan. Kalau dia bisa saya bisa langsung begini baru apa namanya, jadi masih ada koneksinya, jadi sehingga dia bisa mendapatkan tadi apa grace semacam itu ya, berarti bahwa di dalam kejatuhan pun mungkin manusia masih punya bisa mengingini yang baik tetapi tetap tidak bisa menuju Allah, tidak bisa meraih Allah gitu. Makanya total inability ya. Nah, memang perdebatan apakah memang Agustinus itu percaya total depravity atau tidak. Seperti John Calvin itu teolog reformasi, dia kan percaya bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa itu kan rusak total ya. Jadi rusak total itu betul-betul dia tidak bisa memilih yang baik. Gitu. Nah, tapi kalau di dalam Agustinus yang dituduh Nigren sebagai eros, sebenarnya manusia itu masih bisa mengingini yang baik, tapi yang mengingini yang baik itu dalam arti karena ciptaan itu baik gitu. Tapi apakah bisa menuju ke Tuhan, itu tetap nggak bisa karena dia kehilangan namanya spiritual will. Jadi dibandingkan total depravity lebih ke total inability sih kalau Agustinus kayaknya ya, ini tafsiran saya juga begitu. Gitu sih Mas. Mungkin video aja Mbak, terima kasih. Ya, makasih. Ini lebih dalam lagi ya pertanyaannya. Jadi saya terpaksa bongkar-bongkar ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Mas Nurudin atas tanggapannya dan pertanyaannya. Jika tidak ada sahabat yang ingin bertanya lagi, maka saya ingin mengingatkan kepada sahabat sekalian bahwa besok akan ada kelas filsafat teologi bersama Romo Manisusieno. Dan hari Kamis kita akan ada kelas terakhir ekosufisme bersama Dr. Budi Munawar Rahman. Dan hari Jumat kita akan ada kelas geopolitik bersama Yuke Caroline. Nanti kelasnya live langsung dari Reims, Prancis.